Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Edi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi matematika, yaitu bab fungsi kuadrat. Baik, langsung saja. Untuk bagian yang A, yaitu kita akan membahas mengenai nilai dan pembuat nol pada fungsi kuadrat. Ya. Nilai dan pembuat nol fungsi kuadrat. Buat nol fungsi. Ya, pertama-tama definisi atau pengertian dari fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki derajat paling tinggi yaitu maksimum 2. Ya, inilah disebut dengan fungsi kuadrat. Ya, jadi kalau Bapak artikan fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki derajat paling tinggi yaitu maksimum 2. Ya. Nah, di sini memiliki derajat variabel maksimum 2. Ya, makanya itu disebut dengan kuadrat. Makanya dia variabel berpangkat tingginya yaitu maksimum 2, berpangkat 2. Contohnya seperti ini ya, bentuknya yaitu Y sama dengan Fx. Ya, Y sama dengan Fx. Ya. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya. Nah, inilah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, di mana bisa terlihat bahwa variabel X berpangkat tertingginya yaitu berpangkat 2. Kemudian di sini ada nilai A, nilai B, sama nilai C. Nah, ini adalah koefisien dan juga konstanta. Nah, ini A, B, sama C adalah termasuk bilangan real. Ya. Nah, contoh seperti ini ada fungsi kuadratnya Fx sama dengan X kuadrat ya dikurang 2X dikurang 15. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita tentukan bahwa nilai variabel tertingginya yaitu X berpangkat 2. Kemudian bisa kita tentukan juga nilai A-nya. Nilai A-nya sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 2, lalu nilai C-nya sama dengan negatif 15. Ya, nah ini definisi dari fungsi kuadrat. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan pembuat nol fungsi, caranya bagaimana? Nah, di sini Bapak akan contohkan bagaimana cara untuk membuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi. Nah, jadi pembuat nol fungsi itu ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah nilai Fx ya itu harus bernilai 0. Karena di sini sesuai dengan judulnya yaitu pembuat nol fungsi ya, berarti nilai hasil atau Fx-nya harus bernilai 0 ya. Kalau Pak contohkan contoh, nah yang tadi ini barusan di sini berarti kan fungsi kuadratnya X kuadrat dikurang 2X dikurang 15. Nah, ini kita sama dengan kan 0 ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Ya, kalau pemfaktoran seperti ini berarti kan berapa kali berapa yang hasilnya negatif 15 kalau dijumlah negatif 2 yaitu X dikurang 5. Nah, kemudian dikali buka kurung X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini nanti bisa kita tentukan berarti nilai X1 nya sama dengan 5 ya. Ini kan negatif 5 pindah jadi positif 5. Kemudian X2 nya berarti negatif 3. Nah, inilah yang disebut dengan pembuat nol fungsi ya, 5 dan negatif 3 ya. Jadi pembuat nol fungsi itu adalah menentukan nilai X1 sama nilai X2 nya ya. Oke, selanjutnya sedangkan untuk menentukan nilai suatu fungsi ya, untuk menentukan nilai dari suatu fungsi bisa kita tentukan dari seperti ini. Nilai
nilai suatu fungsi, ya. Nilai fungsi kuadrat. Ya, nah tadi ini juga fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Nah, contohnya seperti ini. Contoh. Nah, misalkan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15. Nah, tentukan nilai fungsi dari f3. Nah, nilai fungsi dari f buka kurung 3. Nah, berarti ini tinggal kita ganti aja x di sini menjadi 3, ya. Nah, jadi kalau kita jawab berarti f3 sama dengan, nah ini x-nya kita ganti menjadi 3. Nah, maka 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 dikurang 15. Nah, ini kita hasilkan 9 dikurang 6 dikurang 15. 9 kurang 6, 3. Nah, 3 kurang 15 berarti negatif 12. Nah, berarti ini jawabannya. Nilai dari suatu fungsi f3 yaitu negatif 12. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat dari suatu fungsi kuadrat. Nah, sifat-sifat itu maksudnya dalam bentuk gambaran seperti apa, ya. Nah, kita akan belajar yang B, berarti sifat fungsi kuadrat. Nah, untuk suatu fungsi kuadrat dalam menggambar grafik, nah grafik dari fungsi kuadrat ini nanti berbentuk parabola, ya. Jadi di sini grafiknya akan berbentuk parabola. Nah, parabola itu gambarnya seperti apa? Nah, dia gambarnya seperti ini, parabola. Jadi jika tadi kan fungsi kuadrat itu bentuknya seperti ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kalau misalkan nanti nilai a-nya, nah di sini jika nilai a-nya lebih besar dari 0, nah lebih besar dari 0 berarti kan nilainya 1, 2 dan seterusnya. Nah, maka nanti grafik parabolanya akan terbuka ke atas. Nah, akan terbuka ke atas seperti ini, ya kalau dibuat. Nah, ini dia terbuka ke atas, ya, karena tadi ini jika a-nya bernilai lebih besar dari 0. Nah, tapi kalau misalkan a-nya kurang dari 0 berarti minus 1, minus 2 dan seterusnya. Jadi nilai a-nya di bawah 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Nah, berarti ini terbuka ke bawah, ya. Kalau ini tadi ke atas. Nah, ini kurva terbuka ke atas. Nah, sedangkan ini kurva parabola terbuka ke bawah. Nah, jadi ini sifat, ada dua ya sifatnya. Jadi kalau a-nya lebih besar dari 0 berarti terbuka ke atas. Kemudian kalau a-nya kurang dari 0 berarti dia terbuka ke bawah. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik dari parabola ini, yaitu dari fungsi kuadrat yang berbentuk parabola yang seperti ini. Nah, ada beberapa langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di antaranya, jadi di sini Bapak akan buat langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita harus menentukan titik potong dari sumbu x, ya. Menentukan titik potong dari sumbu x, ya. Titik potong sumbu x. Nah, sumbu x. Nah, yang kedua menentukan titik potong sumbu y.